yang membahas seputar kehidupan kampus bagi kita sebagai mahasiswa. Perkenalkan, saya Ignatia Dwi Magda, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2024. Dan saya Fitri Nurul Aini, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini kami sangat berbahagia sekali karena dapat menemani Sobat Sua untuk berada di dalam episode podcast yang pada saat ini temanya sangat krusial nih Sobat Sua. Apa ya temanya kali ini? Jadi tema yang kita angkat pada kali ini merupakan tema yang sangat sekali sering dibicarakan oleh berbagai mahasiswa, yaitu bagaimana cara memanajemen waktu antara kegiatan perkuliahan dan kegiatan organisasi. Betul sekali Fitria. Banyak mahasiswa yang ingin aktif di luar perkuliahan seperti mengikuti organisasi, kepanitiaan, bahkan program pengembangan diri lainnya. Namun kebanyakan mahasiswa ini melakukan kesalahan, yaitu tidak mampu menyeimbangkan waktu kuliah dengan organisasi. Iya, jadi sayang sekali ya kebanyakan mahasiswa itu cenderung kewalahan ketika mereka dihadapkan dengan kegiatan perkuliahan dan organisasinya, seperti nilai mereka yang menurun, lalu tugas menumpuk, bahkan terkadang ada beberapa mahasiswa yang mereka kehilangan motivasi di tengah jalan. Bahkan ya Ignatia, padahal jika mereka dapat menyeimbangkan waktunya dengan baik, kedua hal tersebut bisa berjalan dengan baik loh Ignatia. Betul sekali Fitria. Sebelum kita masuk ke tips dan strateginya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dan bisa mulai nih dengan pengalaman pribadi terlebih dahulu. Fitria, sekarang ini kamu sedang aktif di organisasi apa aja? Oke, jadi teman-teman, alhamdulillah saya cukup aktif di berbagai organisasi, baik itu di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan nih. Jadi alhamdulillah saya aktif di dalam himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, lalu saya aktif dalam Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, lalu FPPF KIP Unila, lalu ada Remaja Islam Masjid Desa Belambangan, Karang Taruna Desa Belambangan, lalu ada juga saya aktif di dalam Dewan Kerja Ranting Kecamatan Penengahan Ignatia. Namun di lain sisi saya juga harus tetap mempertahankan nilai mata kuliah yang sudah saya capai di semester kemarin Ignatia. Wah, keren dan pasti menantang sekali Fitria. Lalu bagaimana kamu mengatur waktu agar antara perkuliahan dengan kegiatan kamu yang sebutkan tadi itu berjalan beriringan dan seimbang? Itu bagaimana caranya? Oke, kuncinya menurut saya itu cukup simpel ya Sobat Suba. Jadi kuncinya itu hanya cukup mengelompokkan bagaimana pencapaian itu dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau dalam jangka panjang, hal itu saya kelompokkan di awal minggu nih Sobat Sua. Jadi setiap awal minggu saya menyusun berbagai kegiatan yang mencakup kegiatan kuliah, jadwal kuliah, tugas dengan berbagai deadline-nya, dan juga kegiatan organisasi. Lalu di dalam jangka pendeknya, saya membuat to-do list harian. Jadi hal ini berguna untuk bagaimana kita melihat prioritas apa yang kita harus prioritaskan di hari tersebut Sobat Sua. Setuju nih Fitria, saya pun begitu caranya. Tapi saya lebih menekankan pada pengelompokan aktivitas berdasarkan energi yang saya punya. Jadi saya tahu kapan waktu terbaik saya untuk fokus dan mengerjakan tugas, dan kapan saya bisa mengalokasikan energi saya untuk kegiatan organisasi yang butuh kerja tim dan koordinasi. Wah, hal itu menarik sekali tuh Ignatia. Jadi kita itu bukan hanya perlu mengetahui kapan kita dapat menyelesaikan kegiatan tersebut, namun kita juga harus mengetahui bagaimana kita menyelaraskan kegiatan tersebut dari kondisi fisik dan mental kita Ignatia. Setuju Fitria. Lalu kan banyak nih mahasiswa yang melakukan kesalahan. Kira-kira kesalahan umum apa yang sering dilakukan mahasiswa untuk mengatur waktu? Oke, jadi seringkali mahasiswa itu terlalu spontan. Jadi mereka ini banyak yang menjalani hari-harinya tanpa rencana, sehingga mereka akan cenderung reaktif. Seperti apa reaktif yang saya maksud? Jadi mereka ini
hanya bergerak karena hanya ada deadline dan tekanan yang diberikan. Jadi hal ini akan membuat pekerjaan terkesan terburu-buru, dan sesuatu yang terburu-buru itu akan tidak maksimal hasilnya. Betul, dan ada satu lagi nih Fitria, mau tahu tidak? Apa tuh Nadia? Kebanyakan mahasiswa tidak tahu cara berkata tidak, betul? Betul itu. Karena ingin aktif di semua kegiatan, di semua organisasi, akhirnya semua kegiatan itu ditanggung sendirian. Padahal sebaiknya kita harus bisa belajar memilih kegiatan apa yang benar-benar sejalan dan selaras dengan tujuan kita, baik itu akademik maupun pengembangan diri. Ya, itu juga pentingnya kita untuk bisa berdelegasi dalam organisasi. Jadi kita sebagai mahasiswa yang berorganisasi harus mulai mempercayakan diri kita untuk memberikan sebagian tugas kepada tim yang merupakan hal tersebut adalah suatu dari bagian dari kepemimpinan. Bicara soal yang dikatakan Fitria tadi ya Fit, menurutmu kadang ada juga yang merasa bersalah nih mahasiswa ketika hanya fokus pada kuliahnya saja dan mengurangi aktivitas organisasi. Menurut Fitria nih, wajar tidak sih kalau merasa bersalah? Tentu saja hal itu sangat wajar ya, tetapi jangan terlalu merasa bersalah karena setiap orang itu punya prioritasnya masing-masing, dan mereka ini jangan merasa bersalah juga jika harus mundur dari kegiatan organisasi secara sementara. Namun mereka harus tetap menggunakan komunikasi yang baik agar keputusan tersebut dapat diterima dengan baik juga. Setuju Fitria. Dan jangan lupa menjaga kesehatan juga bagian dari manajemen waktu. Karena ketika kita sakit, pasti segala kegiatan kita, jadwal kita itu terganggu. Jadi waktu istirahat itu harus dimasukkan dalam perencanaan juga. Fitria pasti dimasukkan kan? Kalau saya tuh pasti. Betul. Oke, jadi benar sekali ya. Bahkan waktu untuk kita menyenangkan diri kita ya, Sobat Soa, seperti menonton film atau sekedar jalan-jalan sore di Embung Unila. Nah, Sobat Soa siapa nih yang suka jalan-jalan sore di Embung Unila? Nah, jadi hal-hal seperti itu penting untuk menjaga kewarasan diri seorang mahasiswa agar seorang mahasiswa itu tidak terlalu terusan ditekan oleh segala tekanan dalam perkuliahan. Setelah banyaknya pembahasan tips dan strategi yang disampaikan oleh saya dan Fitria, mari coba kita simpulkan beberapa poin pentingnya. Yang pertama, kita harus bisa membuat jadwal mingguan dan harian. Yang kedua, kita harus menentukan prioritas kegiatan dengan jelas. Jadi kita harus bisa menentukan mana kegiatan yang penting mendesak dengan kegiatan yang tidak penting tapi tidak mendesak. Lalu yang ketiga, kita harus bisa mengkomunikasikan dengan tim jika kita sedang kewalahan, biar tidak semua kita yang mengerjakan, nantinya kita pasti lelah sendiri. Lalu yang keempat, belajar berkata tidak. Lalu yang kelima, jangan abaikan waktu istirahat dan kesehatan kita. Dan yang terakhir nih Sobat Sua, kita jangan membandingkan pencapaian yang kita capai dengan pencapaian orang lain, karena setiap orang mempunyai pencapaian yang berbeda-beda dan mempunyai ritmenya yang berbeda-beda. Boleh kita membandingkan pencapaian orang lain, namun sebagai batu loncatan kita agar kita lebih semangat untuk berproses. Demikian obrolan kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Sua, Suara Mahasiswa yang sedang berjuang menyeimbangkan kuliah dengan organisasinya. Terima kasih ya Sobat Sua sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat dan tetap semangat.